Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang ya. Silakan boleh langsung duduk saja ya. Nah, di sini ada 2 kursi ya. Dimana silakan gitu kamu pilih kursi dimana ketika kamu duduk itu merasa nyaman. Kira-kira mau duduk di kursi yang sebelah mana? Sebelah sini atau sebelah sini? Sebelah sini Teh. Sebelah sini. Iya. Boleh. Oke. Baik. Berarti saya duduk di sebelah sini ya? Iya. Oke. Oke. Oke, baik. Baik. Oke, selamat datang ya. Oke, gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Syukur ya kalau sehat. Nah, oke, alhamdulillah ya kita hari ini gitu bisa bertemu gitu untuk melakukan konseling sesi 1 gitu ya. Setelah kemarin kamu udah ngisi intake inform ya? Intake inform. Iya Teh. Dan saya juga udah menerimanya kembali gitu ya. Nah, kalau boleh tahu akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih? Mungkin lagi sibuk kuliah Teh. Kuliah? Ya. Sibuk kerjain tugas ya? Iya. Oke. Kayak kan kemarin saya udah ini intake inform. Saya itu udah baca-baca gitu ya terkait intake inform kamu gitu yang udah kamu isi. Kalau nggak salah gitu di bagian hobi kamu itu seneng baca buku, betul? Iya betul Teh. Nah, kira-kira suka baca buku apa nih biasanya gitu? Mungkin sekarang ini lagi biasa baca buku novel Teh. Buku novel? Iya. Oke. Berarti senang baca buku cerita-cerita fiksi gitu ya? Iya. Oke, kalau gitu ya. Baik, kita mulai saja, kita lanjutkan. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu gitu, perkenalkan gitu ya. Nama saya Kurata Ayu Nuriti. Di sini saya mahasiswa UNTAS gitu ya. Nah di sini saya sebagai fasilitator gitu untuk yang membantu kamu gitu dalam mengentaskan masalah yang sedang kamu hadapi gitu. Nah, baik, selanjutnya salam kenal juga ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak gitu kepada kamu karena atas ketersediaan dan kesempatan dan luangan waktu yang kamu berikan ke saya gitu untuk datang melakukan konseling hari ini gitu. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira kamu pernah ikut konseling nggak sebelumnya? Seingat saya sih belum pernah ya Teh. Belum pernah? Iya. Berarti belum. ini yang pertama gitu? Iya. Oke, baik, karena ini yang pertama gitu ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit gitu terkait konseling itu. Nah, jadi tapi maaf sebelumnya di sini saya mau minta izin dulu gitu untuk didokumentasikan. Apakah dibolehkan? Dibolehkan. Boleh. Oke, saya juga izin membawa catatan ya untuk mencatat hal-hal yang perlu saya catat gitu selama sesi konseling ini. Oke, baik. Apakah boleh? Boleh. Boleh. Oke, terima kasih ya. Mungkin kita lanjutkan lagi ya. Tadi saya akan menjelaskan konseling itu. Jadi secara singkatnya gitu ya. Konseling itu proses gitu pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK gitu untuk membantu individu dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah yang dihadapi gitu. Nah, di sini gitu saya akan memfasilitasi kamu gitu atau membantu kamu untuk keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Jadi nanti gitu harapannya kamu itu tidak terbayang-bayang lagi gitu atau tidak dibayangi dengan masalah yang sedang kamu hadapi saat ini gitu. Jadi bisa keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi saat ini gitu. Dapat dipahami? Baik, jadi ada 3 asas gitu ya yang perlu kita pegang teguh gitu dalam konseling yang akan kita laksanakan gitu ke depannya. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan gitu. Nah, asas kerahasiaan ini tuh maksudnya jadi apapun yang saya ucapkan atau yang kamu ucapkan itu bersifat rahasia atau jangan bocor gitu, jangan sampai orang lain tahu gitu. Nah, tapi apabila ada orang atau keluarga, teman ataupun sahabat kamu gitu yang ingin tahu terkait masalah kamu gitu ya,
kira-kira batasannya itu sampai mana yang perlu atau yang boleh saya kasih tahu gitu, atau hanya kita berdua saja? Mungkin hanya saya dan teteh aja gitu tahu, jadi orang lain nggak. Baik, mohon maaf ya tadi ada kendala teknis, HP sayanya penyimpanannya tidak mencukupi, maaf ya. Kita lanjutkan lagi ya, boleh? Bentar, oke. Bentar. Oke. Baik, tadi sampai asas kerahasiaan ya. Jadi yang apa ya, tentang konseling hari ini yang boleh tahu itu hanya kita berdua saja gitu. Ya teh. Tuh, oke. Kalau gitu terima kasih ya sebelumnya gitu atas kepercayaannya gitu. Kepercayaan kamu pada saya gitu. Oke, baik. Tadi yang pertama kan asas kerahasiaan. Nah, selain asas kerahasiaan itu ada asas kesukarelaan gitu. Nah, jadi asas kesukarelaan ini tuh maksudnya jadi kamu datang konseling ke teteh itu secara sukarela gitu, jadi tanpa ada paksaan. Selanjutnya ada asas yang terakhir, yaitu asas keterbukaan. Jadi maksudnya apapun yang kamu katakan saat ini tuh kamu terbuka saja gitu, jadi jangan setengah-setengah gitu mengungkapkannya. Dapat dipahami? Jawab teh. Oke, baik. Selanjutnya mungkin saya akan bertanya gitu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu gitu terkait sesi konseling yang akan kita laksanakan hari ini? Mungkin nggak ada sih teh. Nggak ada Ya. Oke, kalau nggak ada mungkin saya akan menjelaskan terkait sesi ya, durasi dan sesi. Nah, jadi sesi yang akan kita laksanakan atau sesi konseling yang akan kita laksanakan ke depannya itu mungkin sekitar 3 sampai 4 sesi lah gitu. Nah, untuk durasi per sesinya mungkin sekitar 30 sampai 45 menit gitu. Nah, apakah disepakati atau ada opsi lain? Sepakat sih teh. 30 menit. Sepakat. Kamu sepakat tadi ya? 30 sampai 45 menit gitu. Oke, baik kalau gitu. Udah ada yang ingin ditanyakan lagi, betul? Nggak ada tuh ya. Ya udah kalau gitu kita lanjut ya. Tapi sebelumnya gimana nih? Apakah posisi duduk kamu sudah nyaman atau belum? Sudah. Nah, kira-kira kita lanjutkan ya. Oke, baik. Apa sih atau hal apa sih yang akan atau yang ingin kamu selesaikan hari ini? Mungkin boleh diceritakan. Jadi masalahnya itu saya kan nggak bisa naik motor atau nyetir motor kan. Ya. Nah, soalnya dulu tuh pas belajar motor tuh pernah jatuh. Nah, gak jatuh doang, itu teh sama nabrak anak kecil, ponakan saya. Nah, kejadiannya tuh udah lama gitu dari sekarang. Terus kejadiannya tuh walaupun gak terlalu parah, cuma dari kejadian itu tuh sampai saat ini saya suka ngerasa gak berani gitu belajar naik motor lagi, soalnya takut gitu, kejadian yang dulu tuh keulang lagi. Oke. Jadi kamu itu belum berani masalah yang kamu hadapi saat ini tuh kamu tuh belum berani lagi buat belajar naik motor gitu ya? Iya. Gara-gara dulu tuh kamu pernah jatuh sama hampir nabrak anak, jadi bikin kamu ngerasa takut kalau kejadian itu tuh bakal terulang kembali gitu. Iya, betul teh. Oke, baik. Maaf ya, ini kita konselingnya di dekat jalan gitu. Nah, kira-kira apa sih atau perasaan atau dan pikiran apa sih yang sering muncul gitu ketika kamu menghadapi masalah ini lah gitu? Biasanya apa perasaan dan pikiran yang muncul gitu saat itu? Kadang-kadang saya suka ngerasa tiba-tiba takut gitu kalau kejadian yang tadi tuh bakal ulang lagi, kejadian pas jatuh dari motor terus pas nabrak, terus pas awal-awal habis jatuh tuh kalau pas dibonceng naik motor suka mikir gitu bakal kecelakaan, terus sampai mikir lagi gak mau lagi gitu buat belajar naik motor kayak gitu. Oke, jadi perasaan yang sering
muncul gitu ya, yaitu kamu selalu merasa ketakutan gitu ya, takut kalau belajar naik motor lagi. Jadi kamu berpikir atau yang merasa takut keulang lagi kejadian yang sama gitu, takut jatuh lagi, takut nabrak lagi gitu. Lalu pikiran yang muncul yaitu kamu tuh sampai berpikir gak mau belajar naik motor lagi gitu, dan berpikir kalau lagi naik motor ya walaupun dibonceng itu kamu tadi bilang selalu berpikir kamu tuh bakal kecelakaan gitu. Iya. Kayak selain itu ada lagi nggak? Mungkin nggak ada teh, udah Hanya itu saja. Ya. Kayak itu saja ya. Baik, lalu kira-kira biasanya nih tindakan apa sih yang sering kamu lakukan gitu terkait masalah ini? Biasanya saya suka nyalahin diri sendiri gitu, soalnya kenapa gitu saya kurang hati-hati buat gitu. Jadi tindakan yang kamu lakukan selama ini tuh kamu itu selalu menyalahkan diri kamu gitu karena kamu kurang hati-hati gitu. Iya. Oke, baik. Lalu apa sih dampak yang kamu rasakan gitu? Dampak yang kamu rasakan ketika menghadapi masalah ini gitu. Jadi dampak yang kamu rasakan terhadap diri kamu terkait masalah ini apa gitu? Mungkin dampak yang saya lebih keras suaranya? Mungkin dampak yang saya rasakan itu sekarang kalau disuruh belajar motor lagi itu sama orang tua suka nolak, suka nggak mau, soalnya saya masih ngerasa takut gitu kalau kejadian yang itu bakal kejadian lagi. Oke, berarti dampak yang kamu rasakan itu ya kamu jadi kalau disuruh sama orang tua untuk belajar motor lagi itu kamu suka menghindar gitu ya, suka nolak gitu gara-gara kamu masih ngerasa takut gitu. Berarti kamu belum siap gitu ya untuk intinya untuk mulai belajar motor lagi gitu, gara-gara masih takut keulang lagi kejadian kamu jatuh dan nabrak orang itu. Betul? Betul teh. Oke, selain itu ada lagi nggak dampaknya? Mungkin udah teh itu aja. Itu aja. Oke, baik. Berarti dampaknya hanya kamu tuh merasa gak mau atau menghindar lah gitu ya, kalau disuruh sama orang tua itu gak mau belajar motor lagi lah gitu. Nah, kira-kira nih katanya mau tanya, setelah kejadian jatuh dari motor itu dan kamu hampir nabrak saudara kamu itu ya, anak kecil itu, kamu pernah nggak setelah kejadian itu lah gitu, setelah kejadian itu kamu pernah mengalami mimpi buruk gitu atau enggak? Enggak sih teh, enggak pernah. Ya, berarti tidak pernah mimpi buruk gitu ya setelah, atau mimpi buruk tentang tadi ya kejadian tadi setelah kamu jatuh dari motor ataupun pas mau nabrak itu, enggak ya? Oke, baik. Kalau gitu, selain itu nih, saya mau tanya lagi, ada nggak sih dampak yang kamu rasakan gitu tapi ke fisik kamu setelah kejadian dimana kamu jatuh dari motor itulah, atau ya pas kejadian kamu jatuh dari motor dan nabrak anak saudara kamu itu, ada nggak dampak fisiknya yang kamu rasakan gitu sampai saat ini? Apa ya? Mungkin sekarang itu suka deg-degan kalau naik motor atau kalau tiba-tiba ingat kejadian itu lagi tuh suka deg-degan. Oh, berarti dampak yang kamu rasakan kalau secara fisiknya itu kamu jadi suka deg-degan gitu ya kalau lagi mau naik motor, walaupun dibonceng mungkin ya, dibonceng gitu, atau ketika kamu inget lagi sama kejadian jatuh dari motor kamu dan hampir nabrak saudara kamu itu, kamu jadi langsung deg-degan gitu, betul? Betul. Selain itu ada lagi nggak dampak fisik yang kamu rasakan? Mungkin udah teh, ada ya. Jadi hanya itu saja ya. Oke, baik. Baik, mungkin selanjutnya saya akan menyimpulkan terlebih dahulu gitu. Tadi setelah apa yang sudah kamu katakan dari awal gitu. Jadi masalah yang sedang kamu hadapi saat ini tuh yaitu kamu merasa takut atau was-was lah gitu ya, karena kamu belum siap atau belum berani untuk untuk belajar motor lagi gitu, gara-gara dulu pernah mengalami
jatuh dari motor gitu ya, dan hampir nabrak itu membuat kamu jadi takut gitu ya, rasa takut kejadian itu teh terulang kembali gitu, jadi kamu suka kepikiran juga gitu ya. Nah lalu tadi kan perasaan kamu jadi merasa takut, lalu pikiran yang sering muncul itu kamu selalu berpikir kalau kamu teh ketika setiap naik motor walaupun dibonceng itu kamu suka berpikir bakal kecelakaan gitu ya, pokoknya berpikir negatif gitu ya. Terus kamu tadi juga mengatakan bahwasanya kamu berpikir bahwa kamu tuh nggak mau belajar motor lagi soalnya masih takut gitu. Iya. Ya, betul. Ya, terus tindakan yang kamu lakukan itu yaitu tadi kamu mengatakan kamu menyalahkan diri sendiri karena kamu kurang hati-hati gitu ya. Iya. Terus terkait dampak juga ya, terkait dampak yang kamu rasakan gitu, sehingga dampaknya gitu ya intinya yang kamu rasakan itu kamu jadi kalau disuruh belajar naik motor lagi tuh nolak gitu ya, gak mau gitu ya, gak mau belajar lagi karena kamu masih ngerasa takut gitu, takut kalau kejadian dulu itu terulang kembali gara-gara kamu belajar naik motor lagi gitu. Ya, selain itu kamu tadi mengatakan gitu ada dampak fisiknya juga ke kamu, bahwasanya kamu selalu deg-degan gitu ya kalau kepikiran tentang kejadian jatuh, dan kalau lagi naik motor walaupun dibonceng itu kamu suka deg-degan gitu. Tuh begitu? Betul. Oke. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya ingin menanyakan apa sih harapan gitu atau tujuan yang kamu ingin capai setelah mengikuti sesi konseling dengan saya hari ini gitu. Kira-kira apa tujuannya? Mungkin harapan saya itu setelah mengikuti sesi konseling ini, saya berharap itu saya ingin lebih berani lagi gitu untuk belajar motor. Kayak kamu ingin lebih berani lagi gitu untuk belajar motor. Lalu menurut kamu lebih berani itu seperti apa? Seperti apa sih itu lebih berani teh kayak gimana? Mungkin lebih berani itu ya saya nggak ngerasa takut lagi gitu buat belajar motor. Terus nggak berpikir negatif lagi, terus nggak ngindar lagi gitu kalau disuruh latihan sama orang tua. Mungkin kayak gitu. Oke, jadi maksud kamu itu ingin lebih berani lagi itu kamu tuh udah ngerasa nggak takut lagi gitu ya kalau belajar naik motor, terus kalau disuruh sama orang tua juga kamu nggak ngehindar lagi, jadi udah mau gitu ya belajar lagi naik motor gitu. Terus nggak tadi yang terakhir kamu mengatakan nggak berpikir negatif lagi gitu ya tentang ya ketakutan kamu itu gitu. Oke, selain itu ada lagi nggak? Mungkin itu aja teh. Itu aja ya. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya saya akan menanyakan terkait skala gitu ya. Jadi skala permasalahan yang sedang kamu hadapi ini gitu, kalau diskalakan gitu dari angka 0 sampai 10 gitu, dimana skala 0 itu kamu tuh merasa sangat takut untuk mengendarai motor gitu ya, atau belajar motor itu, dan 10 itu, skala 10 itu atau angka 10 itu kamu tuh sudah berani atau sudah nggak takut lagi kalau naik motor gitu. Kira-kira saat ini gitu kondisi dan keadaan kamu saat ini gitu ada di skala berapa? Dari 0 sampai 10 kira-kira berada di skala berapa? Mungkin di skala 5 ya teh, di tengah-tengah. Di skala 5? Ya. Oke. Nah kira-kira di skala 5 itu gimana maksudnya gitu? Jadi kalau naik motor di bonceng itu udah biasa, tapi kalau mulai latihan motor lagi ngerasa belum berani karena masih ingat kejadian yang waktu dulu itu. Oke, kamu di skala 5 itu kamu maksudnya kamu tuh kalau di bonceng biasa naik motor itu perasaannya udah biasa aja gitu ya, tapi kalau mulai untuk latihan atau belajar motor lagi kamu masih belum siap karena masih ada rasa takut gitu ya teh. Oke, nah dari skala 5 itu kira-kira agar kamu merasa sudah bisa mengendarai atau lebih berani lagi mengendarai motor gitu ya, kira-kira dari skala 5 perlu ditingkatkan ke skala berapa? Dari skala 0 sampai 10 kamu ingin ditingkatkan ke skala berapa gitu? Mungkin ke skala 9 teh. Skala 9? Iya. Oke, kira-kira di skala 9 itu kayak gimana gitu? Kondisi kamu tuh sudah bagaimana gitu di skala 9 itu? Di skala 9 itu menurut saya tuh udah ngerasa nggak takut lagi dan udah mulai berani gitu buat belajar motor lagi, nggak kayak dulu. Oh, berarti di skala 9 itu kamu tuh sudah lebih berani, udah lebih siap untuk mulai belajar motor lagi, jadi nggak ngerasa takut lagi daripada sebelumnya gitu. Iya. Oke, baik. Baik.
selanjutnya mungkin saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu gitu. Oke? Nah, saya akan mengkonfirmasi terlebih dahulu gitu. Tadi di awal kamu mengatakan bahwa skala permasalahan kamu itu berada di skala 5. Dimana kamu tadi skala 5 tuh kondisinya kamu tuh udah biasa aja sebetulnya kalau dibonceng, kalau naik motor dibonceng itu kamu udah ngerasa nggak ngerasa kayak takutan lagi lah gitu. Tapi kalau untuk memulai belajar mengendari motor lagi tuh kamu belum siap gitu, masih belum berani, masih takut. Lalu kamu mengatakan ini ditingkatkan gitu skalanya ke skala 9, di mana skala 9 itu kamu mengatakan bahwa kamu itu sudah berani lagi atau sudah lebih siap untuk mulai belajar motor lagi gitu dan udah nggak ngerasa takut lagi gitu. Ya. Oke, itu begitu? Oke. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita akan membantu kamu gitu untuk memfasilitasi kamu dengan cara mengajarkan kamu menggunakan skema kognitif dalam menghadapi masalah yang sedang kamu hadapi gitu. Jadi di sini saya akan mengajarkan kamu sebuah skema itu nanti Teteh jelaskan gitu ya, Teteh jelaskan dulu gitu skema itu apa. Jadi nanti intinya saya akan mengajarkan kamu sebuah skema di mana skema ini akan membantu memetakan masalah kamu gitu. Dapat dipahami ya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, penjelasan skema ini saya akan menggunakan sticky note ya di sini sticky note. Jadi dalam skema itu namanya itu skema kognitif. Jadi skema kognitif itu ada 4 pola. Di mana pola yang pertama yaitu ada situasi ya. Yang kedua yaitu pikiran. Yang ketiga yaitu ada perasaan. Dan yang keempat itu ada tindakan. Jadi ada 4 pola ya. Nah, jadi di antara situasi, pikiran, perasaan dan tindakan itu saling berhubungan atau saling berkaitan, jadi saling mempengaruhi. Di situasi pikiran, perasaan, tindakan itu kan saling mempengaruhi lah gitu satu sama lain. Nah, jadi saat ini saya akan mengajarkan kamu untuk memetakan masalah kamu menggunakan skema kognitif ini. Saya akan bertanya nih, kira-kira kan tadi di awal kamu mengatakan kamu tuh merasa takut kalau kejadian kamu jatuh dari motor atau dan nabrak itu terulang kembali gitu. Kalau kamu mengendarai motor lagi lah gitu. Nah, kira-kira rasa takut itu sering muncul ketika kapan? Di situasi apa gitu? Biasanya sering muncul di situasi apa? Biasanya sih di situasi kalau pas orang tua nyuruh buat belajar motor lagi. Oke, jadi situasinya itu kamu tuh sering merasa ketakutan itu ya, merasa takut itu yaitu ketika orang tua nyuruh kamu untuk latihan motor lagi gitu ya? Iya. Kayak menyuruh untuk latihan motor. Nanti saya akan menuliskan gitu ya di sticky note ini. Sticky note itu fungsinya untuk menuliskan situasi kamu tuh bagaimana, pikiran, perasaan dan tindakan kamu bagaimana terkait masalah ini gitu. Jadi saya izin menuliskannya ya. Tadi yang pertama itu situasinya itu kamu merasa situasi itu muncul ketika orang tua kamu tuh menyuruh kamu untuk belajar motor gitu. Oke. Di situasi ketika orang tua kamu nyuruh kamu untuk belajar motor lagi, pikiran yang muncul bagaimana biasanya? Biasanya setiap disuruh buat latihan motor tuh saya suka mikir saya bakal jatuh lagi, bakal nabrak lagi kayak gitu. Oke. Kamu ketika disuruh sama orang tua untuk belajar motor lagi, kamu tuh suka berpikir kalau kamu tuh akan jatuh lagi, akan nabrak lagi gitu. Iya. Oke. Di pikiran yang muncul itu kamu akan jatuh dan nabrak lagi. Oke. Lalu ketika kamu berpikir kamu akan jatuh dan nabrak lagi, perasaan yang muncul bagaimana? Kira-kira? Ya, merasa takut bakal beneran kejadian lagi. Tapi kamu merasa takut gitu? Ya. Merasa takut kalau beneran kejadian gitu, kalau kamu tuh beneran jatuh dan nabrak lagi gitu? Ya, kayak gitu. Merasa takut itu bagaimana? Rasanya mungkin apakah hatinya jadi nggak tenang atau bagaimana? Bakal kejadian lagi gitu, jadi nggak tenang dan deg-degan. Oke. Jadi kamu merasa takut ya? Oke. Lalu ketika kamu berpikir kalau kamu akan jatuh lagi dan akan nabrak lagi gitu ya, kalau mengendarai motor itu, lalu perasaannya kamu tuh akan selalu merasa takut gitu. Nah,
kira-kira tindakan yang kamu lakukan biasanya gimana? Biasanya sih saya menghindar gitu kalau disuruh, dan ya gitu. Kalau disuruh nolak, kalau orang tua nyuruh buat latihan suka nolak. Oke, berarti tindakan yang kamu lakukan yaitu kamu kalau disuruh sama orang tua buat latihan itu suka nolak gitu. Berarti menghindar, suka nggak mau gitu. Ya. Oke, jadi tindakan yang kamu lakukan yaitu menghindar atau menolak untuk latihan motor gitu ya. Ya. Atau belajar motor itu. Oke, baik. Baik, tadi kamu sudah memetakan gitu ya dari 4 pola tadi, dari skema tadi, dimana situasinya yaitu ketika kamu disuruh orang tua untuk belajar motor, pikiran yang muncul itu kamu akan jatuh dan akan nabrak lagi gitu. Lalu perasaan yang muncul kamu merasa takut, dan tindakan yang kamu lakukan yaitu biasanya kamu menghindar dengan cara menolak gitu, gak mau latihan motor gitu. Ya. Nah, kita anggap saja skema tadi, pola skema tadi itu skema A, sebut aja skema A ya. Nah, menurut kamu nih, dari situasi tadi, pikiran, perasaan, dan tindakan yang sudah kamu sebutin tadi, itu menurut kamu negatif atau positif bagi diri kamu? Mungkin negatif ya teh. Negatif? Ya, negatif. Oke, negatif. Oke, lalu kan ini negatif ya. Menurut kamu nih, dari 3 pola di antara pikiran, perasaan, dan tindakan kamu yang di skema A tadi, yang perlu kamu ubah, kira-kira pola yang bagian mana? Apakah pikiran kamu, perasaan kamu, atau tindakan kamu? Kayaknya lebih ke pikiran sih teh. Pikiran. Ya. Berarti menurut kamu yang perlu diubah itu pikiran kamu sendiri gitu. Ya. Oke, kira-kira pikiran yang seperti apa gitu yang perlu kamu ubah? Mungkin saya harus lebih berpikiran positif lagi gitu, dan saya juga harus mikir bahwa saya tuh bisa gitu buat naik motor sendiri dengan hati-hati. Oke, berarti tadi kan kamu bilang bahwa pikiran kamu yang perlu kamu ubah. Lalu pikiran yang perlu diubah yaitu kamu perlu berpikir lebih positif, yaitu berpikir kalau kamu teh bisa menyetir atau mengendarai motor dengan hati-hati gitu. Ya. Berarti kamu perlu berpikir kalau kamu teh bisa mengendarai motor dengan hati-hati gitu. Ya. Oke, kita balik lagi nih di situasi yang sama gitu, dimana situasi dimana orang tua kamu teh menyuruh kamu untuk belajar motor lagi gitu. Nah, terus kamu teh sudah berpikir kalau kamu teh bisa mengendarai motor dengan hati-hati, kira-kira perasaan yang muncul bakal bagaimana kalau kamu berpikir kalau kamu teh bisa mengendarai motor dengan hati-hati? Mungkin perasaan saya jadi tenang ya teh, terus nggak takut lagi gitu. Oke, berarti perasaan kamu yaitu akan lebih tenang gitu ya? Iya, Lebih tenang, dan berarti kalau lebih tenang berarti kamu tidak merasa takut lagi gitu. Berarti kamu akan tenang dan tidak takut lagi ketika kamu berpikir bahwasanya kamu bisa mengendarai motor dengan hati-hati gitu. Ya. Lalu ketika kamu berpikir bahwa kamu itu bisa mengendarai motor dengan hati-hati dan kamu kayak merasa tenang dan tidak merasa takut lagi, kira-kira tindakan yang kamu lakukan berarti bakal bagaimana? Jadi bakal bagaimana? Mungkin saya jadi nggak menghindar lagi gitu kalau disuruh buat belajar motor. Berarti kamu tindakannya tidak akan menghindar lagi gitu ya kalau disuruh belajar motor. Selain itu? Mungkin saya jadi berani gitu buat belajar motor lagi. Berarti kamu sudah berani lah gitu ya, sudah berani, tindakannya sudah berani, bakal sudah berani gitu untuk belajar motor gitu ke depannya. Ya. Oke, baik kalau begitu. Berarti di situasi yang sama gitu, ketika orang tua kamu menyuruh kamu untuk untuk belajar motor lagi, dan kamu tadi kan bilang pikiran yang perlu diubah gitu, yaitu kamu pikiran diubah, kamu itu perlu berpikir bahwasanya kamu bisa mengendarai motor dengan hati-hati. Ketika kamu berpikir demikian, perasaan yang kamu rasakan itu kamu merasa lebih tenang dan tidak merasa takut lagi ya. Dan tindakan yang kamu lakukan yaitu kamu tidak akan menghindar lagi. Jadi maksudnya mungkin kamu akan akan berani gitu belajar naik motor lagi lah. Ya. Oke, kira-kira nih menurut kamu pola skema tadi kita anggap saja pola B, skema B. Menurut kamu skema B tadi itu positif atau negatif? Menurut saya sih positif ya teh.
positif. Ya. Oke, berarti skema barusan yang telah kamu buat itu skema positif. Baik, berarti di sini ada dua skema ya, skema A dan skema B. Saya akan menjelaskan mengkonfirmasi ulang gitu. Di skema A, di situasi yang sama gitu. Kalau skema A, di skema A itu ketika situasi kamu disuruh untuk belajar motor lagi itu, pikiran yang muncul itu kamu selalu berpikir kamu akan jatuh dan nabrak lagi gitu ya. Nah, lalu perasaan yang muncul itu di skema itu kamu merasa takut, dan tindakan yang kamu lakukan yaitu menghindar, yaitu menolak suruhan orang tua gitu ya. Jadi nggak mau belajar naik motor gitu. Oke. Nah, sedangkan di skema B, yaitu di situasi di mana orang tua kamu tuh menyuruh kamu untuk belajar naik motor lagi, itu pikirannya itu bilang kan, kamu udah bilang bahwasanya pikirannya perlu diubah ya. Dari skema A itu bahwa pikirannya yang perlu diubah gitu, dimana kamu mengubah pikirannya yang tadinya kamu berpikir kamu akan jatuh dan nabrak lagi, kamu berpikir yaitu kamu akan berpikir akan tadi tuh akan mengatakan atau berpikir bahwa kamu tuh bisa mengendarai motor dengan hati-hati. Lalu perasaan yang muncul ketika kamu berpikir demikian yaitu kamu akan merasa tenang dan tidak takut lagi ya. Lalu di tindakannya juga kamu tidak akan menghindar lagi, bahwasanya berarti kamu akan berani belajar naik motor lagi gitu. Betul? Betul. Nah, kira-kira dari skema A dan skema B tadi, di mana skema A itu yaitu tadi skema negatif, skema B itu skema positif ya. Kira-kira dari dua skema itu skema mana yang akan yang akan kamu terapkan gitu ke depannya? Kira-kira skema A atau skema B? Mungkin skema B atau yang positif. Soalnya kan saya juga pengen gitu buat bisa naik motor. Okay. Dan ya bisa naik motor dan bisa buat mulai belajar motor lagi. Berarti kedepannya kamu akan melakukan skema yang B gitu. Dimana skema B itu karena memilih skema yang positif gitu ya. Ya, dimana kamu memilih itu karena kamu ingin bisa naik motor gitu. Dan skema B berarti kamu kedepannya perlu mengubah pikiran kamu gitu ya, bahwasanya kamu berpikir kamu itu bisa melakukan atau mengendarai motor itu dengan hati-hati gitu, sehingga perasaan yang muncul itu tidak akan takut lagi, tapi kamu akan merasa lebih tenang ya. Dan tindakan yang akan kamu lakukan juga yaitu kamu akan lebih berani lagi gitu ya untuk melakukan atau mengendarai motor atau mulai belajar gitu. Oke, baik, kalau gitu berarti dapat dipahami ya. Nah, jadi pola skema tadi gitu yang bisa kamu terapkan ke depannya, harapannya kamu bisa bisa menerapkannya gitu. Nah, terkait tadi ya, kita balik lagi, saya ingin menanya gitu kan tadi di awal terkait skala gitu. Terkait skala, di awal kamu mengatakan bahwa skalanya berada di skala 5 ya. Nah, kira-kira tadi ya setelah kita memetakan skema gitu ya, terkait masalah yang sedang kamu hadapi, jika dipetakan dari skala atau diskalakan kembali gitu ya, dari skala 0 sampai 10, di mana 0 itu kamu merasa takut mulai belajar motor lagi atau masih merasa takut lah gitu. 10 itu kamu sudah berani mengendarai motor itu atau belajar motor lagi. Kira-kira saat ini gitu ya, kondisinya dari skala 5 itu naik apa turun? Dan berada di angka berapa gitu? Menurut saya sih naik ya teh. Di angka berapanya mungkin di angka 6 gitu. Soalnya kenapa 6 gitu? Soalnya saya jadi mulai sadar kalau saya tuh harus lebih berpikir positif lagi dan saya harus berubah. Oke. Jadi naik ya, naik satu angka ke skala 6 dari 5, dimana kamu tadi menjelaskan barusan di skala 6 itu kamu tuh udah sadar kalau pikiran kamu teh ada yang salah gitu. Jadi kamu perlu dipikir positif lagi gitu, dan perlu berubah gitu ya. Oke, baik kalau gitu. Baik, saya sangat bangga sekali gitu ya, karena ya kamu bisa mengikuti arahan saya untuk tadi membuat sebuah skema gitu yang membantu kamu menyadarkan kalau bahwasanya pikiran kamu teh ada yang kurang tepat gitu mengenai masalah yang sedang kamu hadapi gitu. Dimana kamu itu tadi mengatakan bahwa pikirannya hanya diubah, ketika kamu sadar bahwa pikirannya ada yang salah, dan berpikir kalau kamu tuh perlu berpikir lebih positif lagi gitu, agar kamu tuh mencapai tujuan kamu, harapan kamu tadi mengikuti konseling dengan saya, yaitu kamu kan ingin lebih berani lagi
gitu. Nah dengan tadi saya setelah mengajarkan kamu skema tadi ya, skema kognitif A dan B gitu, kamu bisa mencari tahu perbedaannya kan, tahu kayaknya perbedaannya bagaimana. Nah harapannya kamu bisa menerapkan skema itu, tapi apa ya, kamu bisa menerapkan skema itu dari pola tadi ya, situasi, pikiran, perasaan dan tindakan itu tidak hanya mengenai masalah ini saja, tapi di berbagai situasi yang membuat kamu tidak nyaman gitu. Nah ya harapannya nanti kamu bisa melakukan perubahan ini gitu. Siapa ya? Baik, sebelumnya kira-kira apa sih yang kamu dapatkan gitu setelah mengikuti sesi satu ini? Yang saya dapatkan itu dari sesi konseling ini, itu saya jadi lebih tahu gitu inti masalah yang saya alami sekarang. Terus saya juga jadi ada pencerahan tujuan saya konseling dengan Teteh itu apa, dan saya juga mendapat solusinya juga gitu. Oke, itu ya yang kamu dapatkan gitu. Mungkin sebelum kita tutup ya, ada penugasan yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu gitu. Nah agar membantu kamu mempercepat pencapaian skala atau tujuan kamu mengikuti konseling ini, ada tugas yang perlu kamu kerjakan dalam seminggu ini. Tujuannya penugasan ini tuh agar kamu tuh bisa tadi mempercepat pencapaian kamu gitu. Nah di mana tugasnya itu saya ingin kamu untuk membuat skema kognitif sama ya tadi skema tadi. Jadi skema A dan B gitu. Di situasi yang sama, pikiran lama kamu itu bagaimana, perasaan lama kamu itu bagaimana, dan tindakan kamu itu bagaimana ketika menghadapi situasi tersebut gitu, dan sebaliknya bagaimana gitu. Nah dapat dipahami, nanti formatnya saya kirimlah secara online gitu, melalui WA gitu. Oke, baik. Kalau begitu sebelumnya saya karena sudah melebihi batas waktu juga ya, kita akhiri saja ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya atas persediaan waktunya gitu, kesempatannya. Semoga kamu bisa konsisten, dan nanti di sesi 2 nanti saya ingin kamu melaporkan perubahan apa saja yang terjadi pada diri kamu setelah sesi konseling yang pertama tadi. Dan tadi ya penugasannya jangan lupa dikerjakan gitu ya, agar bisa melihat perubahan apa saja gitu yang terjadi pada diri kamu ke depannya gitu. Dapat dipahami ya? Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak ya. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.